Selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Kita telah bernyanyi memuji Tuhan, puji-pujian yang indah. Dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Kolose. Kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin, surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga. Kali ini kita akan baca dari ayat ke-5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Kita akan baca hingga ayat yang ke-16. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat ke-5, jemaat dan simpatisan ayat ke-6, silih berganti hingga ayat yang ke-16. Kolose 3. Saya buka Filipi. Pantas kok disunat hari ke-8. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menurut orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setia. Kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus untuk berjemaat, bersatu hati, memuji nama-Mu dan untuk belajar firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati kami yang telah bertekad untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati dengan hikmat, agar kami dapat semakin dewasa dalam iman, memahami firman-Mu ketika kami mempelajarinya. Kiranya Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan baik, hidup dengan kudus, menjadi terang bagi dunia ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Minggu lalu kita belajar dasar yang sangat mendasar mengenai hidup baru di dalam Kristus. Jika saudara-saudari, Bapak Ibu masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa fondasi, apa dasar dari hidup baru di dalam Kristus. Kalau masih ingat, dasarnya itu adalah kelahiran kembali. Tanpa kelahiran kembali tidak ada orang yang bisa hidup di dalam Kristus. Kita pelajari itu cukup panjang minggu lalu. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang hidup baru di dalam Kristus. Kemarin kita sudah lihat fondasinya seperti apa. Dan sekarang kita mau lihat apa yang harus kita matikan dan kita tanggalkan dari manusia lama kita. Kalau masih ingat, kita belajar bahwa sekalipun kita adalah manusia baru, di dalam diri kita tetap ada yang namanya manusia lama. Tetap ada. Dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa itu harus ditanggalkan, itu harus dimatikan, sehingga hidup kita di dalam Kristus itu akan menjadi hidup yang baru. Tanpa penanggalan, tanpa mematikan, Anda akan hidup dengan gaya hidup yang lama. Anda akan menjadi orang yang menyandang nama Kristen, tetapi gaya hidupnya persis seperti orang yang tidak mengenal Kristen, persis seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Anda bisa bayangkan di gereja betapa banyak orang yang seperti ini, modelnya seperti ini. Nggak usah bicara banyak. Ada orang ketika khotbah dimulai, khotbah disampaikan, yang duduk mendengar sibuk nonton TikTok, sibuk nonton video. Yang seperti ini, apakah hidupnya berubah? Anda bisa bayangkan. Dan hari ini kita mau belajar permasalahan yang satu ini dengan rinci, agar kehidupan kita sungguh-sungguh mematikan manusia lama kita, menanggalkan manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia baru kita. Ini yang dibutuhkan gereja. Hari ini kita belajar lanjutan mengenai hidup baru di dalam Kristus, bagian kedua. Kita akan belajar apa yang harus kita matikan dan apa yang harus kita tanggalkan, dari ayat ke-5 sampai ke-9. Apa yang harus kita matikan dan apa yang harus kita tanggalkan. Perhatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Apa yang mesti ditanggalkan? Apa yang mesti dimatikan? Oh, menarik. Paulus mulai di ayat ke-5. Matikan dalam dirimu segala yang duniawi. Ini perintah yang Paulus berikan. Matikan. Kata matikan, kalau masih ingat minggu lalu, itu dari kata nekroo. Kata ini pernah diterjemahkan menjadi mati. Mati, ya manusia mati, itu nekroo. Manusia lama masih ada pada diri kita, Paulus perintahkan matikan. Nggak boleh hidup itu barang. Tidak boleh hidup. Apa yang dimatikan? Perhatikan. Daftar pertama yang diberikan oleh Paulus itu muncul di ayat ke-5. Apa yang perlu dimatikan itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini satu paket semua. Ini hal pertama yang perlu dimatikan. Kesemuan daftar ini berbicara tentang hidup yang tidak bermoral. Ini berbicara tentang dosa-dosa seksual. Ini berbicara tentang gaya hidup modern yang dihembuskan oleh iblis melalui kultur budaya pop, melalui industri film, fashion, melalui industri periklanan dan lain sebagainya.
Ini yang dibicarakan Paulus. Itu muncul di abad pertama. Gaya hidup seperti demikian. Gaya hidup yang sangat-sangat tidak bermoral. Tetapi itu tetap muncul, bertahan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini jahat. Kenapa? Karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Itu tetap akan bertahan sampai zaman kapanpun. Hanya pada zaman ini itu lebih parah dibandingkan zaman abad pertama. Anda bisa bayangkan, di abad pertama nggak ada film, nggak ada. Tidak ada film di abad pertama, tidak ada industri periklanan, nggak ada. Di abad pertama tidak ada YouTube. Di abad pertama fashion masih tidak seluas zaman sekarang. Anda bisa bayangkan, di abad pertama yang seperti itu saja masih banyak orang yang hidup tidak bermoral. Apalagi pada zaman ini, ketika sudah berbagai macam bentuk industri yang disisipi oleh iblis, yang berusaha merusak hidup Kristen, lebih banyak lagi godaannya, lebih besar lagi godaannya. Saudara, kalau Anda pernah baca 2 Korintus 6:17, coba dibaca. Saya baca 2 Korintus 6:17. Apa yang dikatakan di sini? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Perhatikan, ini perintah Tuhan. Jangan menjamah mereka, jangan menyentuh, karena itu najis. Anda bisa bayangkan betapa banyak orang Kristen zaman sekarang yang hidup menikmati semua suguhan budaya seperti ini, dan bahkan tidak mempermasalahkan budaya tersebut, bahkan menikmati budaya tersebut. Padahal Tuhan perintahkan apa? Separasi yang tegas. Ini yang Tuhan perintahkan. Jangan sentuh. Begitu. Ini Tuhan memerintahkan satu separasi yang tegas. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau semua bentuk dosa tersebut yang didaftarkan di ayat kelima merusak hidup kekristenan. Oh, yang jemaat mungkin yang belum menerima godaan dari 5 dosa ini mungkin bisa saya kuat. Saya dapat berdiri teguh. Semuanya bisa berkata demikian ketika godaan belum tiba. Semua bisa berkata demikian. Petrus bisa berkata, Tuhan, sekiranya mereka semua meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak. Aku tidak, kata Petrus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata apa? Petrus, hati-hati, iblis sedang menampi kamu. Ketika godaan tiba, yang terjadi apa? Petrus lari. Yang terjadi apa? Petrus tidak hanya lari ke murid-murid, lari doang. Kalau Petrus apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada penyangkalan yang ketiga dia menghujat. Dia marah, dia menghujat. Anda bisa bayangkan, orang yang berkata, Tuhan, kalau mereka semua meninggalkan Engkau, aku tidak akan. Karena godaan belum tiba, ujian belum tiba. Petrus bukan superhero iman, bukan. Enggak ada superhero iman, enggak ada. Makanya pesan Paulus apa? Uji. Jangan kamu menyangka kamu teguh berdiri, agar sekiranya kamu jangan jatuh. Makanya dalam surat-surat Paulus, terutama yang sedang kita pelajari, Kolose pasal 3, dia menuntut satu separasi yang sangat tegas. Supaya apa? Supaya kekristenan menjaga kekudusan mereka. Seperti saya katakan tadi, orang Kristen bukan superhero iman. Anda nggak bisa, saya sudah lahir baru, saya ke diskotik sekalipun tidak akan tergoda. Tidak bisa. Karena saya sudah lahir baru, Roh Kudus sudah ada dalam diri saya. Saya dulunya perokok, peminum, pemabuk. Setelah saya lahir baru, saya punya Roh Kudus. Saya duduk di tengah-tengah mereka sekalipun tidak akan tergoda. Nggak bisa, sudah.
Tidak bisa. Jika benar demikian, tidak ada manusia yang telah jadi Kristen yang akan jatuh ke dalam dosa. Tidak ada. Ini yang Paulus ingin tekankan. Coba kita lihat satu persatu daftarnya. Pertama ada apa? Percabulan. Nah, percabulan. Percabulan itu dosa yang mencakup hubungan intim di luar dari ikatan pernikahan. Terserah itu dosa sebelum menikah atau dosa setelah menikah. Intinya di luar ikatan pernikahan itu semua percabulan. Tapi dunia itu telah berubah banyak tahun yang lalu. Bahkan sebelum saya lahir. Walaupun saya belum lahir, tapi bisa kita cek data sejarah, jadi bisa belajar. Orang-orang itu masih punya moral yang sangat lurus. Masih punya moral yang sangat lurus. Saya pernah dengar cerita orang tua zaman dulu pacaran pegangan tangan saja enggak gitu. Saya pernah dengar cerita saja gitu. Cowok cewek masih malu-malu gitu. Zaman sekarang berbeda, zaman berubah. Tapi zaman tidak berubah menjadi baik, zaman berubah makin buruk. Saudaraku, mengenai percabulan, mengenai dosa seksual di luar pernikahan, mengenai pornografi di dunia zaman sekarang diperdebatkan. Orang-orang nggak satu suara lagi. Tidak, orang-orang tidak satu suara lagi. Ini tidak bermoral. Kita harus hindari. Kita harus jauhi. Tidak, orang-orang berdebat. Karena ada banyak orang, mereka sebut diri mereka tuh punya budaya yang lebih liberal. Ada banyak negara, saya coba cek begitu. Ada banyak negara yang menormalisasi ini, menganggap bahwa terjadinya hubungan seks di luar ikatan pernikahan itu sebagai sesuatu yang normal. Saya cek dari beberapa ada Swedia, Belanda, Jerman, Prancis, Kanada, Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan betapa dunia ini semakin buruk. Dan Anda bisa bayangkan, dosa ini dihembuskan kepada semua orang dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Hanya lewat apa? Hanya lewat media sosial, hanya lewat YouTube, hanya lewat video, lewat film dan lain sebagainya. Saya tidak tahu seberapa banyak jemaat yang hari ini ngambil warta jemaat. Saya harap setiap warta jemaat ada tuh diambil. Di dalamnya ada artikel-artikel yang luar biasa. Ini artikel hari ini mengenai pornografi. Ini ditulis oleh David Plott yang diterjemahkan Dr. Steven. Di sini artikel nomor 2, pornografi adalah jalan menuju ke lubang kotoran yang tiada habis. Disadur dari sebuah saya nggak tahu majalah mungkin begitu atau dikutip dari mana begitu. Jadi dikutip dari sebuah majalah, katanya judul majalah itu pornografi menghancurkan masyarakat kita. Dan di situ Anda bisa baca sampai habis. Bagaimana orang yang tadinya tidak pedofil bisa menjadi pedofil. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara konten film, hanya gara-gara video dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan, semua dosa tersebut, pornografi dan lain sebagainya yang dihembuskan iblis bisa diakses dengan gratis. Saya ketemu ada banyak situs yang bagus, berisikan pengetahuan teologi yang sangat hebat, tapi nggak bisa diakses dengan gratis. Buku-bukunya perlu dibeli, ini nggak sediakan gratis. Tapi untuk yang dosa-dosa satu ini disediakan gratis. Semua hanya bisa akses dengan jari mereka. Orang yang tadinya mungkin moralnya lurus di hadapan Tuhan, di belakangan hidupnya ketika dia menikmati ini, yang tadinya lurus bisa ringkuk. Bisa ringkuk. Nggak ada orang yang dilahirkan suka pornografi, nggak ada. Itu dosa yang muncul di dalam hidup dia. Kalau itu penyakit, ya kalau gitu orang yang mungkin melakukan dosa seks di luar ikatan pernikahan nggak bisa kita hakimi, karena itu penyakit. Orang sakit mana bisa yang kita tuntut? Pernah lihat orang nuntut orang demam? Kamu demam, masuk penjara, nggak bisa, dia sakit.
menikmati konten pornografi, menikmati hubungan seks di luar pernikahan dan lain sebagainya, itu bukan dia dilahirkan seperti demikian, bukan. Itu dosa yang muncul dalam hidupnya. Anda bisa bayangkan? Jika seperti demikian, seperti pesan Tuhan, jangan sentuh yang najis, jauhi itu, tinggalkan percabulan. Begitu. Makanya Tuhan merancang pernikahan itu sebagai media. Di dalamnya diizinkan yang namanya berhubungan intim dan lain sebagainya, itu kudus, tetapi di dalam pernikahan. Tetapi manusia berusaha merusaknya. Begitu. Dan itu tidak hanya merambah kepada orang non-Kristen, orang Kristen juga demikian. Orang Kristen juga demikian. Dan Tuhan mau, sebenarnya Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3, dahulu kamu memang hidup seperti demikian, tetapi sekarang tidak, ada perubahan. Seperti saya katakan minggu lalu, keselamatan tidak hanya bicara surga, keselamatan bicara perubahan hidup juga. Karena ketika saya bertobat dan percaya kepada Kristus, hidup saya berubah. Ini yang dibicarakan dalam keselamatan. Dahulu kita hidup demikian, tapi sekarang tidak, terjadi perubahan. Apalagi selain percabulan, ada kecemaran. Kalau di dalam LAI diterjemahkan kenajisan. Ini merujuk kepada segala keinginan yang tidak murni, motivasi yang tidak murni, hawa nafsu yang tidak murni. Itu semua dirujuk oleh kecemaran atau kenajisan yang diterjemahkan LAI. Ini mencakup apa? Dalam praktek hidup kita. Ini mencakup bahkan hingga sampai candaan yang dikeluarkan oleh kita. Banyak orang suka bercanda, betul. Banyak orang yang humoris, betul. Begitu. Tapi saya orangnya suka bercanda. Banyak waktu saya terkadang suka nonton film yang banyak candaannya juga, begitu. Tetapi kita bisa bayangkan, dalam candaan-candaan dunia zaman sekarang, iblis pun menyusup ke dalamnya. Saya kasih tahu, tidak ada aspek yang iblis tidak masuki, tidak ada. Pada era modern ini, bahkan hal-hal yang kotor pun dianggap sebagai candaan. Hal-hal yang tidak bermoral pun dianggap sebagai candaan. Dan itu dipraktekkan oleh banyak anak-anak Kristen, oleh orang-orang Kristen bahkan. Canda sana sini, hahaha, ngejek bapak, ngejek mama, begitu kan? Nyebut anjing, nyebut babi, begitu. Candaan. Bukan saya cuma bercanda. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya kekristenan. Tidak ada lagi orang bisa melihat ini anak muda Kristen, nampak jelas nggak bisa. Kenapa? Karena mereka semua terpengaruh oleh dosa ini. Tidak hanya kecemaran yang diterjemahkan LAI kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu di sini dari kata patos. Patos itu bisa merujuk dalam Alkitab, bisa merujuk kepada sesuatu yang baik. Gairah untuk menyenangkan Tuhan bisa. Tetapi bisa juga merujuk kepada hal yang sangat buruk. Dan di tempat ini jelas hal yang buruk. Kenapa? Karena hawa nafsu itu melekat pada setiap jati diri manusia. Melekat. Apa perintah Paulus di dalam surat Timotius kepada anak muda? Jauhilah hawa nafsu anak muda. Begitu. Tapi saya pernah ketemu ada orang yang berusaha menjauhi hawa nafsu, tapi dia melakukannya dengan cara yang sangat aneh. Saya pernah baca satu buku. Begini, dia mengilustrasikan seperti seorang anak yang dilarang mamanya makan kue. Mungkin dia kedudukan, jadi mesti diet. Anak masih muda sekali, dan dia sangat senang makan. Saking senangnya makan tuh sampai berlebihan, sampai gemuk sekali. Mamanya khawatir. Nah, kok tak boleh makan ya? Begitu. Malam-malam dia nyolong-nyolong ke dapur. Mamanya lihat dia, nyalakan lampu dapur. Mamanya nanya, kita anggap namanya Ucok, begitu. Ucok, kamu ngapain di sini? Saya sedang menjauhi hawa nafsu.
dia sedang berada di dapur menjauhi hawa nafsu dengan satu kaleng kue di tangannya. Saya sedang menjauhi hawa nafsu di sini. Mamanya bilang ini salah. Anda bisa bayangkan banyak orang seperti anak kecil. Saya ketemu ada banyak, saya didik banyak mahasiswa yang mantan perokok, yang perokok berat, pernah saya temui. Saya lucu. Mereka mengerti ketika diajar bahwa hidup baru seperti apa, lahir baru seperti apa. Mereka mengerti. Tapi mereka senang pergi ke warung sendirian, berkumpul dengan bapak-bapak warga sekitar yang perokok, duduk di tengah-tengah mereka. Anda bisa bayangkan? Ini anak yang tadinya mungkin sudah mulai bertekad untuk berhenti merokok, merokok lagi. Dan dia berkata apa? Jadi orang Kristen susah. Susah, minta ampun jadi orang Kristen. Hidup baru itu susah. Susah, itu proses. Dan terkadang malah menyalahkan kita yang menegur dia. Bapak tidak mengerti saya, bukan tidak mengerti kamu gitu. Kamu yang salah menempatkan diri. Anda bisa bayangkan? Yang tadinya perokok tapi nongkrong bersama perokok, ya dia akan jatuh ke dalam dosa. Kemungkinannya di atas 60%. Hawa nafsu apa yang mungkin ada pada diri kita? Apa yang mungkin ada pada diri kita? Apakah yang ada pada diri kita misalnya dosa menghabiskan atau membuang-buang waktu dengan sia-sia misalnya, dengan nonton atau apapun itu. Kalau bertekad saya tidak mau buang waktu sia-sia lagi, saya mau bertekun belajar firman Allah, saya mau mendekat kepada Tuhan, yang harus kamu lakukan itu apa? Jauhi segala bentuk film, karena kau suka nonton. Jauhi segala bentuk film yang mungkin ada di sekitar kamu. Ini yang harus kita lakukan. Hawa nafsu apa yang mungkin ada pada diri kita? Jangan menjauhinya dengan cara saya mau hidup dekat dengan dia sambil berpegang teguh saya tidak tergoda hawa nafsu. Takkan mungkin. Takkan mungkin. Begitu. Ada hawa nafsu. Terus ada apa lagi di sini? Ada keinginan jahat. Kalau di LAI diterjemahkan nafsu jahat. Ini merujuk kepada segala pekerjaan daging. Kemudian ada apa lagi? Ada keserakahan. Tapi untuk yang keserakahan itu unik. Yang keserakahan Paulus katakan keserakahan itu sama dengan penyembahan kepada berhala. Keserakahan itu apa? Keserakahan kan menginginkan sesuatu lebih, merasa selalu tidak cukup dengan apa yang ia miliki, bahkan rela menggunakan berbagai macam cara untuk memuaskan diri dia. Itu keserakahan. Tapi kenapa keserakahan itu disamakan dengan nyembah berhala? Apa alasannya? Keserakahan kan bukan buat patung, ya kan? Betul tak? Keserakahan kan bukan buat patung, buat patung yang buncit, habis itu kau sembah dia, bukan. Begitu. Kita bisa serakah ingin punya uang sebanyak-banyaknya, tapi itu kan bukan buat patung. Tapi kenapa keserakahan disamakan dengan nyembah berhala? Alasannya sederhana. Karena keserakahan menempatkan sesuatu melebihi Tuhan, menempatkan sesuatu di atas Tuhan. Jika seseorang serakah kepada uang, maka uang ditempatkan di atas Tuhan. Jika orang serakah terhadap apapun, maka itu akan ditempatkan nomor satu dalam hidupnya, mengatasi Tuhan. Itu adalah bagian penyembahan berhala. Kalau demikian, berapa banyak orang Kristen yang nyembah berhala? Berapa banyak? Ya kan? Tidak perlu ada patung di rumahnya, tidak perlu. Cukup dia serakah saja. Tidak memperdulikan Tuhan, menganggap Tuhan bisa dikesampingkan. Saya ada proyek ini, begitu. Bangun jembatan, tapi hari Minggu mesti ngawas proyek misalnya. Bangun jembatan, ya sudah, Tuhan kita kesampingkan. Saya mau ngurus proyek itu. Serakah, menempatkan sesuatu di atas Tuhan. Betapa banyaknya kalau gitu orang Kristennya terjebak dalam dosa satu ini. Tapi Paulus katakan apa? Itu harus
matikan. Harus dimatikan. Tanpa ada pematian ini semua, kehidupan Kristen yang menang atas dosa, yang menang atas dosa, hidup dalam pemuliaan, hidup kudus di hadapan Tuhan, takkan pernah terjadi. Takkan pernah terjadi. Itulah sebabnya kenapa generasi Kristen, kalau kita bisa bandingkan generasi Kristen awal dengan generasi Kristen sekarang, perbandingannya terlalu besar. Generasi Kristen dulu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena banyak orang Kristen zaman sekarang jatuh ke dalam segala jenis godaan yang menghidupkan manusia lama dia. Itu yang perlu dimatikan. Tapi tidak hanya mematikan, ada yang perlu ditanggalkan. Ada yang perlu dimatikan, ada yang perlu ditanggalkan. Yang ditanggalkan itu apa? Itu di ayat 8 yang ditanggalkan itu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mayoritas daftar ini berbicara tentang dosa karena lidah. Mayoritas. Begitu. Walaupun beberapa berurusan dengan batin kita. Contohnya amarah, murka. Begitu. Ini dibedakan nih oleh Alkitab, amarah sama murka. Kenapa dibedakan? Karena di situ menggunakan dua kata yang berbeda. Begitu, menggunakan dua kata yang berbeda. Kata amarah yang di pertama itu merujuk kepada kemarahan yang menetap, yang mendalam. Jadi itu mirip dendam. Sedangkan murka di situ kalau dalam bahasa Inggris itu merujuk kepada amarah yang meledak pada satu momen. Begitu. Anda pernah ketemu orang buat salah, kemudian dia langsung meledak-ledak, maki dia sana sini begitu. Nah, itu murka. Dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada ledakan amarah dalam satu momen. Sedangkan kata amarah di bagian pertama itu merujuk kepada suatu amarah yang dipendam. Pendam terus, dia benci sama dia, nggak mau lihat dia, rasa mau makan dia gitu. Itu amarah yang menetap dalam hati. Tapi semua itu harus ditanggalkan. Saya kemarin menulis tafsiran Kolose sampai Kolose pasal 1 ayat ke-6 kebetulan di situ saya ada berbicara tentang kasih dalam buku tafsir yang saya buat. Saudara, amarah, murka, kata-kata kotor dan lain sebagainya itu adalah bukti seseorang tidak mengasihi sama saudara. Menurut kita semua, apa yang menyebabkan perpecahan dalam gereja yang paling besar persentasenya? Apa yang menyebabkan sebuah gereja itu terpecah jadi dua? Persentase terbesar itu dosa apa? Persentase terbesar itu adalah tidak mengasihi sesama saudara seiman. Jika Anda mempelajari surat Korintus, alasan kenapa jemaat Korintus itu terpecah, alasannya sangat mendasar. Ada karena mereka tidak mengasihi sesama mereka. 4 pasal pertama surat Korintus berbicara tentang perpecahan yang diakibatkan karena beberapa dari mereka lebih suka kepada pemimpin yang satu dan membenci pemimpin yang lain. Kenapa? Karena jemaat Korintus itu memiliki banyak pengajar, memiliki beberapa pemimpin. Itu jemaat Korintus. Mereka pernah diajar oleh Paulus, mereka pernah diajar oleh Apolos. Beberapa dari mereka, Apolos nih kayaknya lebih jago ini, jago berdebat ya. Paulus kurang sepertinya, saya lebih suka Apolos. Yang sebagian Paulus yang dirikan jemaat di sisi Paulus. Akhirnya kedua sisi ini saling berantem, membela pemimpin mereka. 4 pasal pertama Anda bayangkan, hanya ngurus masalah satu ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi sesama mereka. Pasal 6 dalam surat Korintus, apa yang terjadi? Sebagian dari saudara seiman, oleh karena dosa, oleh karena kesalahan yang diperbuat saudara seiman, yang disebut Paulus sebagai kesalahan yang tidak ada artinya apa-apa, kemudian mereka membawa sesama mereka kepada hakim dunia untuk dihakimi. Anda bisa bayangkan. Dalam buku tafsir tersebut saya katakan, jika gereja memelihara kasih seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 13 dengan baik, 60% permasalahan perpecahan dalam jemaat itu tak akan muncul dalam gereja. 60%.
Jika semua orang Kristen yang hidup pada zaman ini menanggalkan segala amarah, murka, perkataan kotor, dusta dan lain sebagainya, 60% permasalahan yang bisa muncul dalam gereja itu syirik. Begitu. Seberapa pentingnya nanggalkan ini kalau begitu kan? Ini tidak hanya bicara kita, tidak hanya bicara saya pribadi, tidak. Ini berbicara kita sebagai tubuh jemaat di dalam GBI Pontianak. Ini berbicara tubuh Tuhan di seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Semua gereja harus melakukan hal yang serupa. Begitu. Menanggalkan manusia lama. Begitu. Kenapa ini mesti dimatikan? Kenapa mesti ditanggalkan? Kan begitu. Kalau tidak ada, ya nggak ada masalah sih. Mau tanggalkan, mau enggak matikan pun terserah kamu begitu. Ya begitu tuh apa saya tanggalkan, apa saya matikan, tidak ada guna begitu. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan suruh kita amat keras, separasi sangat keras, matikan itu, tanggalkan itu? Kenapa Tuhan? Apa masalahnya? Coba kita lihat apa masalahnya. Kolose 3. Apa masalahnya Tuhan? Kita lihat di ayat ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Oh Tuhan. Kalau gitu seberapa penting menanggalkan? Seberapa penting mati? Jika saya tidak mematikan, jika saya tidak menanggalkannya, itu akan mendatangkan murka Allah. Murka Allah. Ayat 6 jelas menolak satu paham yang sering muncul dalam kekristenan. Paham sesat. Itu paham antinomianisme. Ini paham apa? Ini paham yang mengajarkan bahwa orang Kristen dapat hidup sesuka dia. Suka-suka kita hidup seperti apa setelah mengenal Kristus, dan karena segala penghakiman telah jatuh kepada Kristus, maka saya tidak akan pernah dihukum oleh Tuhan. Saya mau hidup dengan gaya yang duniawi, tidak masalah. Semua penghukuman tidak ada lagi di dalam Kristus. Ini biasa gereja-gereja yang gereja-gereja karismatik model itu. Segala penghukuman telah jatuh pada Kristus. Amin, amin, katanya. Hati-hati saudara. Betul, segala penghakiman jatuh pada diri Kristus. Betul bahwa orang percaya tidak akan menderita hukuman kekal lagi. Betul, karena kita punya jaminan kekal. Tetapi Tuhan tidak pernah mengubah definisi dosa hanya karena kita telah lahir baru. Begitu. Sebelum lahir baru, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Setelah lahir baru, dosa juga adalah pelanggaran akan hukum Allah. Sebelum lahir baru, dosa mendatangkan hukuman. Setelah lahir baru, dosa tetap mendatangkan hukuman. Tuhan tidak pernah mengubah definisi dosa hanya karena kita telah lahir baru. Memang betul, kita tidak akan mengalami penghukuman kekal dalam neraka. Tetapi penghukuman bukan berarti tidak akan kita terima. Apa yang Tuhan katakan dalam surat Ibrani pasal 12? Tidak ada satupun bapa di muka bumi ini, kata Paulus, yang tidak pernah menghukum anaknya. Demikian juga Bapa yang di surga. Wahyu pasal 3, siapa yang kukasihi akan kuhajar, akan kuhukum. Kenapa? Karena hukuman, penghajaran dari Tuhan terhadap orang yang lahir baru. Fungsinya buat apa sih? Apakah fungsinya untuk menyakiti orang percaya? Oh, tentu tidak. Jangankan kepada orang lahir baru, kepada orang tidak lahir baru, apa yang Tuhan katakan? Yang kuinginkan bukan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Jangankan untuk orang lahir baru, untuk yang tidak lahir baru sekalipun, kalau ditanya Tuhan suka tidak, ya enggak untuk menghukum dia. Tetapi ini diperlukan itu apa? Untuk menobatkan mereka yang menyimpang. Ini diperlukan. Untuk mereka yang tidak lahir baru, hukuman diperlukan. Kenapa? Karena tuntutan keputusan Tuhan. Kalau bicara suka, Tuhan suka, semuanya tobat, selesai. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati mereka semua. Tetapi karena dosa, Tuhan menjalankan keadilannya. Kalau bicara dalam hidup orang percaya, sama saja. Tuhan ingin memberkati semua anaknya. Tuhan ingin memagari mereka seperti pagar api.
Tuhan ingin memagari mereka seperti perisai, sehingga tidak ada satupun serigala yang bisa memangsa mereka. Tuhan ingin itu. Tetapi ketika dosa muncul, walaupun Tuhan tidak suka, Tuhan tetap harus hukum untuk menobatkan dia, membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Ini diperlukan. Makanya Tuhan berkata apa? Hati-hati. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Betapa ngerinya jatuh ke tangan Allah yang maha murka. Oh, kalau demikian, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memandang rendah dosa, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kudus, yang sangat membenci dosa, maka seberapa kudus kita harus hidup. Seberapa kudus kita harus hidup. Tuhan katakan apa? Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Tuhan katakan tadi yang saya bacakan 2 Korintus pasal 6. Jangan jamah itu, sebab itu najis. Keluarlah dari tengah-tengah mereka. Itu yang harus kita matikan dan harus kita tangkap. Hari ini kita belajar tentang mematikan dan menanggalkan. Kita harus mematikan segala bentuk dosa, entah itu hawa nafsu, kenajisan, percabulan, dan menanggalkan amarah, murka, perkataan kotor, tipu, dan lain sebagainya. Namun pembelajaran kita belum selesai, kita lanjutkan minggu depan mengenai apa yang harus kita kenakan. Kita sudah belajar dasar dari hidup kelahiran baru. Dasar dari hidup baru adalah kelahiran baru, adalah keselamatan. Ada yang harus ditanggalkan dan yang akan kita kenakan minggu depan kita pelajari. Sekiranya pembelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali, mendewasakan iman kita, membuat kita menjadi lebih taat kepada Tuhan untuk menanggalkan dan mematikan segala manusia lama kita. Minta kesediaan saudara Tigor pimpin dalam doa. Dipersilakan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana hidup menjadi seorang Kristen Tuhan, dan berkati supaya apa yang kami pelajari dapat kami ingat selalu dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semakin memperbaiki kehidupan kami sebagai orang Kristen Tuhan. Berikutnya Tuhan, kami akan menjalankan mungkin acara berikutnya, atau mungkin akan kembali ke tempat masing-masing, dan itu berkati agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat tanpa pulang satu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.